Halo, Halo guys. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yoi. Nah, kali ini sama masih saya Daris. Dan saya Zizo. Biasanya kalau kita berdua tuh bahasnya One Piece ya. Emang sekarang bukan One Piece? Sekarang bahas dorama. Oh iya, Dorama. Dorama yang Karena yang nonton cuma emang berdua. Dorama yang lagi ngetren ya guys ya di Netflix. Judulnya apa, Mas Daris? Utada Hikaru. Utada Hikaru, First Love ya? First Love, First Love. First Love. Emang diambil, emang drama ini judulnya First Love. Merupakan adaptasi dari lagunya Utada Hikaru, First Love sama Hatsukoi. Yap. Tapi paling gede First Love sih. Karena Hatsukoi-nya teman kebagian di bagian belakang di ya. akhir. Nah, Jadi emang adaptasi ya. Jadi liriknya anunya tuh masuk ke ton filmnya. Nah, ya. Dan masuk ke beberapa act di filmnya ya. dan ya ini pasarnya jelas. Orang yang dulu Dengerin Utada Hikaru. Jadi emang mungkin medio 90 sampai 96, 97 itu. Penonton yang mungkin bisa lebih apresiatif karena tiap dengerin lagunya Utada Haru di setiap skit itu kita nyeseknya kena. Karena emang di setting kayak gitu. Jadi kalau waktu lagunya muncul, jadi ada memori-memori yang disajikan di situ. Memori-memori SMA ya guys ya. Jadi kalau kalian yang punya romance di waktu SMA, cocok banget di nonton ini nih. Wah. Nah, ceritanya gimana? Secara garis besar. Berawal dari kisah romansa di SMA ya. Pasangan muda-mudi ini. Oh ya, back to back ya? Ya, back to back nih. Jadi kayak flashback. Terus di masa sekarang flashback di masa sekarang. Tapi sebenarnya mereka tuh kayak apa ya? Cinta sejati yang ditemukan kembali. Gitu. Walaupun mereka tuh sempat nempuh perjalanan hidup mereka masing-masing, tapi ternyata mereka bisa kembali lagi kayak gitu. Intinya emang lingkaran sih. Jadi dan ini simbolisnya banyak soal lingkaran ini. Jadi kalau tiap naik kemana itu ada lingkaran. Memang di sini tuh penekanannya soal takdir sih. Bagaimana cinta pertamamu itu ya yang paling berkesan. Kalau di bahasa Jawa ya nek jodoh ki nek jodoh raning di. Iya. Kalau jodoh tuh nggak kemana. Walaupun udah seberapa jauh mereka tuh berpisah. Tokoh utamanya cuma Harumichi. Harumichi sama Namiki Yae. sama yang ya, apa tadi? Oh, Yae no Guchi. Temanku, aku tetap melihat Kenshin gitu. Karena kan Takeru Sato Kenshin ya. Nah, emang mereka tuh pacaran ketika SMA. Ya. Kemudian pisah karena keadaan. Karena yang cowok masuk ke ini, ikut militer. Ya, pokoknya karena keadaan. Oh, ya. Kita jangan terlalu spoiler. Lalu pada saat umur pada 30-an sih, 35 sih kayaknya. 30 akhir kan? Anaknya udah? Enggak, kalau akhir 35 pokoknya. Saya ingat 35. Mereka tuh ketemu lagi. Dipertemukan kembali dengan posisi ya. Yang Yae ini udah cerai Dan punya anak satu. Si Haruminya udah punya pacar, mau nikah. Akan nikah. Nah, kalau yang menganggap ini akan jadi drama perebutan percintaan, oh tidak. Ini tuh cinta murni. Maksudnya cinta murni kayak yang persaingan cintanya itu bener-bener sehat. Tidak ada persaingan. Oh, nggak ada persaingan. Malah menurutku tidak ada persaingan. Jadi rivalitas. Jadi kayak sama suaminya, mereka itu bukan antagonis. Ya. Kalau persaingan itu kan kita ngomongkan ada antagonis ya. Ada sikut-sikutan ya. Ini tuh enggak, ini tuh ngalir aja. Ketika Yae melihat Harumichi udah punya pasangan, dia juga mundur. Ya udah mundur aja. Iya. Karena mungkin menghargai ya, karena di situ kan dia mungkin tidak waktu itu Yae belum tahu ya backgroundnya si Namiki itu gimana. Ketika Namiki juga dia tidak berusaha mengejar Yae. Jadi itu semuanya itu dipertemukan oleh takdir. Bagaimana mereka kemudian bertemu, bagaimana mereka kemudian Yae-nya udah jaga jarak tapi mengharuskan untuk ketemu lagi secara tidak sengaja ataupun sengaja. Ya, itu terlihat dipertemukan secara takdir. Iya, lingkaran itu. Lingkaran simbolismenya itu kan lingkaran itu. Makanya what the fuck. Dan semua hal tentang First Love itu klise. Cinta SMA, terus amnesia, pertemuan kembali. Ya, itunya gitu-gitu aja ya, formulanya ya. Terus perpisahan di bandara. Semuanya itu klise, semuanya itu resep romance picisan.
Tapi kalau delivernya bagus dan di sini bagus banget delivernya, nontonnya itu ya tetap nangis. Keren banget. Tapi aku mau bahas sedikit tentang kisah cinta SMA ya. Ini Iya. jadi tema yang selalu diungkit dan selalu dibawakan untuk romance pada umumnya ya. Nggak cuma di Jepang ya, di Indonesia Secara juga khusus iya. di Jepang. Ya, di Indonesia juga iya, di Barat juga iya. Itu kenapa ya kira-kira ya? Apakah itu emang pasarnya itu berangkat dari anak-anak SMA ataukah pasarnya itu emang masa terindahnya tuh di waktu SMA? Karena emang bagi sebagian orang, mungkin mayoritas orang, masa-masa merasakan berbunga-bunga itu SMA. First love ya? Bukan first cuma love. first love. Bukan cuma first love. Masa-masa itu semuanya soal SMA. Selalu. Karena SMA itu memang puncak keremajaan. Bukan kuliah. Ketika kuliah itu kamu udah mikir Kerja yang lain. gimana ya, mau kerja gimana, Tapi and so on. anak SMP itu masih main nih. Anak SMA itu udah mikir pacaran. Makanya kenapa kok hampir di setiap kisah-kisah romance, kalau ngomongin di Jepang tuh ada Kimi no Todoke yang apa namanya, yang cukup cukup populer. Terus yang belum lama ini Fruit Basket itu juga latarnya SMA. Ya, kalau Di Indonesia kita punya Ada Apa Dengan Cinta. Terus ya ini film jelek sih. Aku lupa nih. Sing Dota itu sama. Hota, Dota. Sing Dota itu. Sing Dota sama Paris. Prancis, Evil I'm in Love. Itu kan juga SMA. Kamu nggak ngerti ya? aku nontonnya Winter in Tokyo. Winter in Tokyo bukan SMA. Berangkat dari SMA. Iya. Kalau kamu baca atau nonton sampai akhir, itu sama juga berangkat dari SMA. Pokoknya satu hal kecil, kalau di Winter in Tokyo ya, itu satu hal kecil berdampak ke selanjutnya. Tapi kalau di First Love, itu emang memori mereka udah dibuat sedemikian rupa, jadi mereka tuh membekas Iya. sampai Jadi kapanpun. bahkan ketika si Ya itu amnesia pun, ketika ketemu Harumichi, ketika mereka bercengkrama itu dia semacam kok udah pernah. Ada beberapa gerakan dari Yae itu yang tanpa sadar Yae lakukan. Kok udah pernah. Jadi walaupun otaknya nggak inget, badannya inget. Badannya masih ingat ya. Contohnya Itu yang apa? sign language. Sign language. Nah, tiba-tiba Adiknya kan, Yae, adiknya Harumichi kan bisu ya. Ya. Makanya dia pakai bahasa tunawicara. Dia bisa si Yae belajar sign language. agar bisa ngomong sama Nah, adiknya. ternyata setelah 30 tahun, setelah waktu yang 20 jangka waktu yang tahun lama ya itu, nah, dia tiba-tiba bisa sign language nih, dan dia pun bingung. Jadi dia tuh, kok aku bisa sih? Aku juga gak tahu kayak gitu. Makanya itu bener-bener indah lah ngomongin cinta Eksekusinya pertama. pas, karena ya walaupun tadi klise, tapi eksekusinya pas. Satu hal lagi yang bikin enak ditonton itu, bikin ditontonnya itu enggak. Kita nontonnya itu auranya positif sih, walaupun pada akhirnya ada yang terluka ya. Iya, mereka iya, bersama, betul, mereka betul. bareng. Pada akhirnya ada yang terluka. Tapi itu semuanya tuh digambarin dengan enggak over dramatik, tidak terlalu menonjolkan sisi yang tokoh utama untuk mengorbankan tokoh Yang lain, tapi mereka itu bertindak selayaknya manusia, bukan sekadar naskah gitu loh. ya. Jadi Actingnya juga actingnya ngebantu. pas ya. Jadi Maksudnya background karakter dari tiap karakternya tuh sesuai umurnya, sesuai apa yang harusnya kita lakukan pada saat itu. kita tuh nggak akan membenci mantan suaminya Yae dan pacarnya Harumichi. Kita nggak bisa benci mereka. Itu yang sulit dilakukan di romance macam ini, karena ketika ada antagonis biasanya emang cara paling mudah adalah nge-setup mereka jadi villain. Ya, maksudnya mereka mungkin punya cara-cara sendiri untuk menjauhkan karakter utama ya. Tapi kalau sedangkan di sini itu enggak gitu. Segala upaya itu udah dilakukan untuk bersama. Tapi kemudian takdir emang ngarahin mereka ke sana. Makanya nek emang jodoh orang ini. Karena aku tuh percaya hal yang sering aku ngomongin ada di beberapa konten, takdir keajaiban itu tuh akumulasi dari usaha, kerja keras, dan kebetulan plus doa. Ya mungkin diam-diam mereka juga berdoa ya. Iya. Apalagi Harumichi. Dia selalu mencari ya. Karena ada hal yang nggak selesai. Bahayanya kan itu ya.
Karena dia emang merasa nggak selesai dari awal. Dia apa namanya? Dia kan dipaksa putus ya sama Yae waktu lupa Gara-gara ingatan. lupa ingatan. Dan ketika Yae ingatannya balik gara-gara lagu itu kan itu super klise anjing. Tapi ya aku yang melu nangis pas adegan gue asem. Lagunya bener-bener anjir. Ya First Love ya guys ya. Kalian tahu kan gimana First Love itu dibuat. Mungkin sebelum film ini First Love tuh kayak yang oh lagunya bagus, tapi setelah film ini First Love itu emang gila. Yang aku suka itu lah, First Love itu bukan soal first crush. Tapi memang siapa yang paling pertama kamu cintai. Bener-bener kamu cintai. Yang kemudian bisa menimbulkan reaksi-reaksi nostalgia, reaksi mencari di setiap sudut. Kalau ngomongin ini agak mirip sama 5 cm per second sih. Bener banget. Cuman ya endingnya berbeda. Cuman 5 cm tuh landangnya bego. Kalau ini karena di 5 cm yang cowok nggak nyari, sedangkan Iya. di sini kan yang cowok masih berusaha. berusaha, Gitu. dia bukan berusaha nyari sih, keinget dan bergerak. Ya. Kalau keinget, kayaknya itu dia tuh bergerak. Dia tuh nggak cuma sekedar oh ya udah. Kalau 5 cm per second kan ya udah. Gitu. Makanya dia tuh nyari di sudut. Nah, First Love itu aku yang khawatir tuh kan pas ketika aku nonton tuh jangan-jangan nih habis nonton tuh aku akan inget sama 5 cm per second. bukan first Apa? crushku. Oh. Ternyata enggak. Ingatnya malah yang sekarang. Berarti emang oh ya memang kadang-kadang cinta pertama itu bukan soal siapa yang kamu taksir duluan. Tapi memang siapa yang masuk ke sini duluan. Ya. Masuk beneran masuk. Ya. Pas SMA aku juga biasa-biasa aja sih guys. Gue SMA aku disaster sih. Jadi tidak enak diingat. Jadi ya kurang, kalau pas SMA aku kurang relate sama cinta-cintaan ya. Iya. Tapi banyak banget teman-temanku yang sudah soal cinta-cintaan. Jadi ya menarik lah. Relate-nya kita itu adalah pada bagaimana takdirnya itu berjalan. Bagaimana seberapa kamu berusaha untuk menghindar, kalau emang udah takdirnya sama dia, ketemu kok. Walaupun jalannya muter lama banget. Walaupun ya. muter lama, ketemu. Nah itu kan akumulasi usaha. Dan Ya. yang berusaha itu nggak cuma satu pihak. Ketika akhirnya pisah kan gantian dia yang berusaha. Yang dia cari dimanapun. Ketemu. Namanya Tuhan tuh nggak bohong. Ya kalau dilihat dari apa point of view yang di atas ya. Iya. Kalau kita lihat film ya itu semuanya Makanya dua-duanya kalau berusaha. kita Islam kan ya, ngomongin soal Islam itu kan jodoh itu kan rahasia Allah, rahasia ilahi yang udah ditakdirkan. Nah ini jawabannya kayak gini, muter kayak apa? Kalau emang takdirmu sama dia, ketemu. Jadi semangat guys, percaya Percaya takdir. percaya takdir dan percaya cinta. Kita cowok-cowok ngomongin kayak gini memalukan. Tapi no toxic masculinity lah ya. Tapi emang beneran terjadi kalau kayak gitu. Bahkan seorang takdir satu aja rela begadang demi mencari Yae. Gitu. Ya begitulah. Kami sangat menikmati. Jadi kalau teman-teman punya rasa nostalgia sama lagu First Love, tonton. Atau punya nostalgia saat SMA mau apa namanya recall, remembering, Tonton. nah itu bisa nonton. Kalau kalian sucker for romance, tonton. Kalau kalian nggak percaya romance, tonton. Kalau kalian nggak percaya takdir, nonton. Siapa tahu berubah. Iya. Oh ya endingnya, kira-kira happy ending, sad ending? Happy ending dong kelihatan. Happy ending. Happy ending by the way. Dan menyenangkan. Tapi di tengah-tengah film aku hampir mikir kalau itu tuh nggak happy ending loh. Ya untungnya konsisten. Seriously, Konsisten dengan ngomongin takdir. Aku iya, soalnya Filmnya aku tidak udah mikir, berusaha untuk- aku udah mikir, ini katanya nggak bisa deh. Ternyata bisa. Karena emang dari awal konsistennya ngomongin takdir. Filmnya tuh nggak berusaha untuk ngasih plot twist, nggak berusaha Yeah. untuk kemana-mana. Ya udah, kita kesini aja. Klise banget, semua itu klise tapi bagus. Nanti judulnya nih, tidak selalu klise itu jelek. Siap. Oke, mungkin itu aja obrolan Yup. kita soal First Love. Mungkin agak telat sih ya, tapi yang penting unek-uneknya tersampaikan. Benar. Ruang ngobrol kan soal ngomongin unek-unek. Yap. Kayak stand up comedy. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe. Nah, dorama mungkin saya sama Mas Zizu beberapa nonton. Mungkin aku yang pengen bahas habis ini sih Tokyo Love Story ya. Aduh, itu drama zaman kapan tuh Love Story? Tapi kan kita seneng ya. Ya, benar. Oke, thank you. Jangan lupa Sampai jumpa. subscribe juga. Bye.